Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Madi Swadnyana dengan NIM 1717051102 dari kelas 8 akuntansi program S1. Di sini saya ingin menyampaikan hasil rancangan proposal yang telah saya susun sebelumnya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lucy Sri Musmini, SEAKMSI selaku pembimbing utama, kemudian pada Bu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AKMSI, dan terakhir kepada Bu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SEAKMPD selaku penelaah. Baik, langsung saja saya jelaskan mulai dari latar belakang. Pada latar belakang, beberapa poin yang saya jelaskan meliputi pengertian financial distress, faktor penyebab dari financial distress, dan model Springgate sebagai alat analisis yang saya gunakan. Dikutip dari Khalid tahun 2014, financial distress atau kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi di mana perusahaan menemui kesulitan atau bahkan tidak bisa untuk membayar kewajiban keuangannya kepada para debitur. Sedangkan Darsono dan Asari tahun 2005 mendefinisikan bahwa financial distress sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Sedangkan menurut Platt dan Platt dalam Fitriah dan Haryati tahun 2013 mendefinisikan financial distress sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Harry tahun 2017 menjelaskan bahwa financial distress disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal merupakan faktor yang bersifat mikro, sebaliknya faktor eksternal adalah faktor yang bersifat makro. Adapun faktor internal yang mengakibatkan financial distress meliputi: yang pertama, kredit yang diberikan kepada pelanggan terlalu besar. Kemudian yang kedua, lemahnya kualifikasi SDM. Dan yang ketiga, kekurangan modal kerja. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang dan keuangan. Sedangkan faktor eksternal yang bersifat makro meliputi: yang pertama, persaingan bisnis yang ketat. Kemudian yang kedua, berkurangnya permintaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, turunnya harga jual secara terus-menerus. Dan yang keempat, kecelakaan atau bencana alam yang menimpa perusahaan. Model prediksi financial distress harus segera dilakukan agar lebih awal dalam mendeteksi indikasi kebangkrutan. Dengan melakukan analisis financial distress, maka pihak manajemen bisa segera melakukan tindakan perbaikan sehingga mampu mencegah potensi terjadinya financial distress di masa yang akan datang. Berdasarkan penelitian relevan terdahulu yang saya gunakan pada penelitian oleh Mei Liawati tahun 2016 tentang perbandingan model Springgate dan model Allman Set Score, menemukan adanya perbedaan antara menggunakan model Springgate dengan model Allman Set Score dalam memprediksi financial distress yang dilakukan pada perusahaan sektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Model Springgate dikatakan sebagai model terakurat dalam memprediksi financial distress dengan tingkat akurasi mencapai 91,66%, sedangkan model Allman Z Score mencapai tingkat akurasi sebesar 60,41%. Lalu pada penelitian Andika tahun 2017 tentang analisis financial distress dengan model Springgate dan Smajowski menemukan bahwa analisis financial distress dengan model Springgate pada perusahaan food and beverage pada tahun 2013 hingga tahun 2015, perusahaan yang mengalami financial distress mencapai 21,57%. Sedangkan dengan model kedua yaitu Smajowski, seluruh perusahaan masuk dalam kategori non-distress. Penelitian oleh Priambondo tahun 2017 tentang Allman, Springgate, Grover, dan Smajowski dalam memprediksi financial distress menemukan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara model Allman, Springgate, Grover, dan Smajowski dalam memprediksi financial distress. Dan tingkat akurasi tertinggi dicapai oleh model Springgate dengan tingkat akurasi mencapai 84,21%. Penelitian oleh Swartini tahun 2019 tentang analisis financial distress dengan model Springgate pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa terdapat 35 perusahaan manufaktur yang mengalami financial distress pada tahun 2015. Sebanyak 29 perusahaan yang mengalami financial distress pada tahun 2016 dan sebanyak 33 perusahaan yang mengalami financial distress pada tahun 2017. Penelitian oleh Supriyati tahun 2019 tentang analisis perbandingan model Springgate, Smajowski, dan Allman dalam prediksi financial distress menemukan bahwa sampel yang dianalisis menggunakan model Springgate dan Allman mayoritas tergolong dalam financial distress.
Sedangkan sampel yang dianalisis menggunakan model Smajowski hanya sebagian kecil yang mengalami financial distress. Selanjutnya, model prediksi financial distress yang terbaik digunakan adalah model Springate. Springate mengikuti prosedur yang dikembangkan oleh Alman yang menggunakan 5 rasio keuangan menjadi hanya 4 rasio keuangan dalam memprediksi potensi financial distress. Fahma tahun 2020 menjelaskan bahwa model Springate menggunakan stepwise multiple discriminant analysis untuk memilih 4 dari 19 rasio keuangan sehingga membedakan perusahaan yang berada pada zona aman dan zona bangkrut. Penelitian ini menggunakan EPS negatif 2 tahun berturut-turut sebagai indikator terjadinya financial distress. Adapun pada perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat perusahaan yang mengalami EPS atau laba per lembar saham negatif selama 2 tahun berturut-turut hingga 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat pada perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017 hingga tahun 2019. Adapun permasalahan tersebut meliputi: yang pertama, beberapa perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia mengalami EPS negatif atau laba per lembar saham negatif selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, beberapa kinerja perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan laba bersih negatif. Yang ketiga, terdapat perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami delisting pada tahun 2019. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi permasalahan pada analisis financial distress dengan model Springate pada perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis financial distress menggunakan model Springate pada perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui financial distress pada perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019 menggunakan model Springate. Hasil analisis akan menunjukkan perusahaan yang berada pada zona financial distress, gray zone, ataupun non-distress. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Terdapat 2 manfaat yang didapat dalam penelitian ini, yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yaitu menambah wawasan dalam bidang studi akuntansi dan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan model Springate untuk memprediksi financial distress. Selain manfaat teoritis, dalam penelitian ini juga akan didapat manfaat praktis bagi perusahaan maupun bagi investor. Adapun bagi perusahaan, maka pemilik perusahaan ataupun pihak manajemen akan segera mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga mampu mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelum usahanya mengalami kebangkrutan. Sedangkan bagi investor, sebagai bahan pertimbangan sebelum berinvestasi pada perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kajian teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Adapun 4 teori yang saya gunakan meliputi: yang pertama, signaling teori, kemudian yang kedua, laporan keuangan, yang ketiga, financial distress, dan yang terakhir, model Springate. Saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, signaling teori. Menurut Brigham dan Huston dalam Suganda tahun 2018, signaling teori adalah tindakan yang diambil dari manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor mengenai prospek perusahaan. Sedangkan menurut Scott dalam Suganda tahun 2018, sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh high-tech manager yang mana tidak ada rasional jika diambil oleh low-tech manager. Yang kedua, laporan keuangan. Menurut Kashmir dalam Nursidin tahun 2019,
Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini ataupun dalam periode tertentu. Kamaluddin dan Rini tahun 2012 mendefinisikan laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Teori yang ketiga yaitu financial distress. Khalid dan kawan-kawan pada tahun 2014 menjelaskan bahwa kesulitan keuangan atau financial distress adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan menemui kesulitan atau tidak mampu membayar kewajiban keuangannya kepada para debitur. Darsono dan Asari tahun 2005 menjelaskan bahwa financial distress merupakan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Teori yang terakhir yaitu modal Springate. Modal Springate pertama kali dikembangkan pada tahun 1978 oleh Gordon Elvis Springate di Simon Fraser University dengan mengikuti prosedur yang dikembangkan oleh Alman di Amerika Serikat. Springate menggunakan analisis diskriminan ganda bertahap untuk memilih 4 dari 19 rasio keuangan yang membedakan antara bisnis yang sehat dan benar-benar gagal. Model rumus yang dikembangkan oleh Springate yaitu S-score sama dengan 1,03A ditambah 3,07B ditambah 0,66C ditambah 0,4D. Selanjutnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari menentukan subjek penelitian yaitu perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Selanjutnya, peneliti menggunakan laporan keuangan yang dipublikasi pada Bursa Efek Indonesia yang dianalisis menggunakan model Springate sehingga akan menghasilkan perusahaan yang masuk dalam kategori financial distress, yang masuk dalam kategori gray zone atau daerah rawan, dan yang masuk kategori non-distress. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data laporan keuangan perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2019 melalui akses website resmi www.idx.co.id. Pengambilan data dilakukan pada awal Januari tahun 2021. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, di mana Nilo Suwartini menjelaskan bahwa deskriptif kuantitatif berguna untuk memberikan penjelasan atau deskripsi hasil pengukuran dari model Springate dalam memprediksi financial distress pada perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Syahrum dan Salim tahun 2014, penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris yang datanya berbentuk angka-angka. Penelitian dimulai dengan mencari daftar perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia beserta laporan keuangannya pada periode tahun 2017 hingga tahun 2019. Pencarian daftar tersebut melalui akses situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Kemudian, menyiapkan data-data berupa teori-teori terkait variabel yang relevan dengan penelitian ini serta mengumpulkan jurnal penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai rujukan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, populasi penelitian. Menurut Sugiono tahun 2017, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang listing pada Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2017 hingga tahun 2019 mempublikasikan laporan keuangan dan memiliki laba operasi maupun EPS negatif maupun positif selama 3 tahun berturut-turut yang berjumlah 24 perusahaan. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pencatatan dokumen dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan sektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diunduh dari website resmi www.idx.co.id. Dan terakhir, mengenai metode dan teknik analisis data. Dalam menganalisis data menggunakan model Springate
Untuk mengetahui financial distress pada perusahaan sektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Selanjutnya, data dihitung menggunakan bantuan Microsoft Excel. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis data berupa statistik deskriptif. Sugiono tahun 2017 menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan kesimpulan yang berlaku umum. Pada teknik analisis statistik deskriptif ini menggunakan cara penyajian data dengan tabel untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.